Tapi bukan harus segalanya, saya tidak suka. Karena manusia mah ada kelemahan. Saya seneng banget, bangga banget juga kalau kadis kita ikut memikirkan, bahkan udah support banget itu ya Kak. Saya sudah berpikiran bahwa calon kepala sekolah itu diharuskan untuk mengikuti KMD. Iya. Menurut Kakak sendiri Kak, emang Kak Mabigus itu wajib support pramuka ya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hai sahabat coklat, balik lagi bersama kami di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Oke, sahabat coklat, hari ini kita bakal ngeduprak sama Kak Pusdiklat Cap Kabupaten Tangerang, Kak Hidayat. Apa kabar Kak Hidayat? Alhamdulillah, rabbil alamin. Baik. Saya manggilnya Kakak apa ya Anda nih Kak? Itu untuk orang-orang siaga. Kan kebetulan saya dari siaga. Jadi biasanya suka Yanda gitu. Tapi terserah Kak Rizwan aja itu mah. Berarti yang penting kita ada dalam koridor kebersamaan, Ya. saling menghargai gitu. Saling artinya ada untuk keakraban gitu. Iya. Itu aja kan. Karena Yanda di siaga, berarti saya panggilnya Yanda aja. Gitu Biar ya. lebih akrab. Siap. Ya jujur itu. Memang rata-rata teman-teman kita, kakak-kakak itu lebih sreg Yanda gitu. Ya meskipun kita ini ada dalam suasana didiklat, tapi untuk keakraban itu rata-rata Yanda. Yanda, kesibukannya apa aja nih Yanda selama di masa pandemi kayak gini? Pramukanya lanjut atau ikut-ikutan PSBB? Secara organisasi kita tetap bantu saling komunikasi bagaimana perkembangan kegiatan di ranah yang ada di ranah diklat gitu kan, yang ada di ranah diklat ya. Contoh sekarang kita ada kegiatan tentang proyeksi untuk Pramuka Garuda gitu ya. Nah itu tetap kita jalan sambil memberi masukan-masukan ke pembina gugus depan melalui medsos yang ada. Jadi tidak terputus sebenarnya. Ya. Nah untuk hal-hal kegiatan langsung memang kita anjuran dari program pemerintah untuk menjaga. Nah, tentunya secara sentuhan langsung kita stop. Tapi terus dengan cara komunikasi dengan teman-teman pelatih melalui medsos kita sambung terus ya. Bulan lama ini kita bisa bertemu bagaimana saling ada kita punya grup untuk apa, untuk silaturahmi gitu, saling terbuka itu untuk kegiatan. Kak Hidayat, Kak Pusdiklat Cap itu dari kapan nggak? 2001 2016. Iya, nanti akan berakhir di 2021. Ya, 2016. Berarti sebelumnya jadi pelatih dulu ya Kak? Sebelum Jadi dari pelatih, Kak Pusdik? Iya. Lama di Andalan Siaga saya. Di Andalan Siaga. Jadi di Andalan Siaga itu 2 periode. Jadi lama di pelatih, memang pelatihnya ya pelatih siaga. Untuk tugas dan fungsinya sendiri nih Kak, Pusdiklat itu fungsi dan tugasnya apa ya Kak? Ini Kak Rizwan, untuk tugas dan fungsinya kita kembali dulu siapa sih sebenarnya Pusdiklat Cap itu. Jadi yang pertama yang perlu saya garis bawahi dan ke teman-teman pun saya suka ingatkan, Pusdiklat itu adalah alat kelengkapan kuartir cabang. Alat kelengkapan kuartir cabang. Nah tentunya kalau hanya kalau berfungsi sebagai alat kelengkapan, ayo maunya kuartep bagaimana? Itu. Yang kedua, menjaga marwah dalam hal materi kepramukaan. Materi kepramukaan, jangan sampai teman-teman pelatih ini juga harus melihat jati diri dia, siapa sebenarnya dia gitu. Kita jaga itu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, menjaga untuk
berkesinambungan materi-materi pramuka yang ada. Bahkan saya sering berkelakar dengan teman-teman para pelatih, kita ini lab, hati-hati. Makanya dalam bertindak itu juga kita hati-hati karena kita jadi sorotan. Lab jalan kita. Iya. Jadi semua harusnya informasi-informasi ini bersumber dari pelatih kalau tentang teknik kepramukaan. Sedangkan dari Pusdikes sendiri itu hanya manajemen yang membantu untuk kelancaran Parcap. Jadi dalam hal ini saya selaku Kapusdik, bagaimana agar Parcap ini, Pusdik ini lancar gitu. Dalam misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang dewasa atau dengan materi diklat itu seimbang. Itu aja. Berarti nggak ngurusin yang muda-muda ya Kak? Yang muda kecuali diminta. Diminta. Kalau yang muda nanti ada bagian kan, ada bagian untuk wakil ketua bina muda. Kalau kita kan nanti ngelingi ke binawasa. Ke binawasa. Nanti kita urusannya dengan binawasa, ngelingnya kita ke binawasa. Tapi setiap teknis kepramukaan pasti harus tahu. Contoh dalam RT. RT kita harus masuk di dalamnya, ikut dalam kegiatan. Atau dalam kegiatan apapun minimal konsultannya. Jadi saya juga sering ke DKC, silakan nanti minta masukan dari pelatih. Kalau memang itu di pelatih tidak ada ahlinya, nanti tinggal masukkan, kita sarankan ke DKC, panggil ahlinya siapa gitu. Tidak harus pelatih, karena pelatih juga kan manusia, ada kekurangan. Artinya gini, kalau memang dia tidak mumpuni, kenapa harus dipaksakan? Pelatih bukan harus segalanya, saya tidak suka. Karena manusia mah ada kelemahan. Makanya ketika DKC atau Bina Muda ada kegiatan, ayo sama-sama demi kebaikan Kuatli Cabang. Karena tadi saya bilang tadi, pelatih Pusdik itu bukan siapa-siapa, hanya kelengkapan Kuatcap. Kak, untuk perkembangan pembina sendiri Kak di Kuartir Cabang Kabupaten Tangerang itu menurut Kakak gimana Kak perkembangannya untuk selama Kakak jadi Kapusdik? Ya. Selama perkembangan saya selama jadi Kapusdik itu terus terang aja sebenarnya mah antusias dari teman-teman pembina itu. Cuma apalah antusiasnya seorang pembina kalau tidak didorong oleh orang tuanya. Siapa orang tuanya? Ya Kang Abigus itu kan Iya betul. Sekarang juga sampai banyak pengen gitu ya, ingin membina ini kegiatan ini. Tapi di yang kita bayangkannya orang tuanya ini si Kang Abigusnya ini. Jadi ada ada ganjalan-ganjalan seperti itu. Itu aja. Ya. Misalnya gini, dia pengen di suatu kegiatan. Udah konsep udah matang gitu. Nah itulah tadi saya suka kalau ketemu dengan teman-teman pembina, yuk dekati gitu. Maunya bagaimana sih Mabigus ini. Ya kita jangan sampai mentang-mentang kita pembina yang masih ngerti, akhirnya kita tabrak juga. Dekati aja dulu human relation yang bagus. Kalau untuk kayak kan kalau pembina itu ada itunya Kak, ada kursusnya ya Kak. Tapi kalau untuk Kak Mabigus sendiri itu ada nggak sih Kak sosialisasi atau pelatihan tertentu untuk menjadi Kak Mabigus yang baik dan bisa membina anak-anaknya tersebut? Nah kalau untuk Kak Mabigus, Kak Rizwan itu sebenarnya sudah ada payung hukumnya. Payung hukumnya apa? Namanya kursus orientasi Kak Mabigus. Kursus orientasi Mabigus. Nah, di Kabupaten Tangerang itu sudah 2 kali saya bertemu dengan para Mabigus yang kebetulan dalam hal ini yang satu kegiatan
pembinaan gugus depan unggul itu 2 gitu. Kan Mabigus ketemu. Nah itu ada jamnya, khusus orientasi Mabigus. Ada untuk apa, menjembatani apa sih peran fungsi dia selaku Mabigus. Ada khusus. Nah, kemudian ada nggak syarat-syaratnya? Kita sekarang sebenarnya nih, kalau tidak pandemi ini, tidak ada musibah ini, kita sudah dipanggil. Saya selaku kedinasan, saya memang ada di situ di dinas pendidikan, tapi selaku Kapusdik saya sudah dipanggil sebenarnya oleh dinas pendidikan untuk mengkursuskan calon kepala sekolah KMD, kursus KMD untuk para kepala sekolah, calon kepala sekolah. Udah nego, udah macam-macam nego, bukan. Saya sudah diinikan ini loh, Pak Dayat atur. Jumlahnya 250 orang, signifikan itu. Sebenarnya sudah signifikan itu. Akhirnya saya sudah hubungi dengan termasuk beberapa orang teman di Pusdik, sudah hubungi, yuk kita sikapi. Intinya apa? Ini gayung bersaut. Sebenarnya di dalam Permendikbud 62 itu disarankan kalau bisa calon kepala sekolah itu syaratnya ada punya sertifikat KMD. Nah itu kita sentuh ke dinas, kita mulai gitu. Kebetulan, bukan kebetulan ya, secara kedinasan, Kadis Pendidikan itu andalan cabang. Jadi dia ngerti di dalam. Kita tinggal, saya selaku Pusdik, ayo Pak hidupkan gitu. Bagaimana caranya? Nah caranya udah tadi itu. Bil itu udah dipanggil 250 orang, bahkan saya sudah plotting calon kepala sekolah yang ada sekarang yang mau diangkat itu 187. Kan nanti kita grid, kita pisah mana yang sudah punya KMD dan yang belum. Mana yang belum. Yang sudah punya KMD minggir. Nanti untuk mencapai 250 itu saya udah teguh, udah ini minta tolong ke teman-teman kepala sekolah, tolong nih angkatan ini. Nah, udah pas itu. Jadi, nah ada pandemi gini, dipanggil lagi saya, Pak Dayat, kita kena inilah biayanya hilang gitu. Apa artinya diambil alih, tidak batal gitu. Bahkan tidak hanya pramuka, semua kegiatan pun batal. Karena dampak semua ya kan? Dampak semua itu udah positif banget, dan ini tentunya mudah-mudahan jadi perkembangan yang bagus ke depan. Kan udah dimulai nih oleh Pak Kadis. Selaku selaku Mabicap, anggota Mabicap ya. Kita lihat sebagai anggota Mabicapnya dia. Ini artinya sudah dimulai, insya Allah nanti ke depan seperti ini terus. Bukan apa-apa Kak, untuk menjamin keberadaan bahwa Mabigus itu memang harus tahu, harus kenal. Itu aja. Saya seneng banget, bangga banget juga kalau Kadis kita ikut memikirkan, bahkan udah support banget itu ya Kak. Kalau misalkan udah sampai tinggal nentuin waktu kali itu ya Kak ya. Waktu itu sudah. Oh waktunya sudah. Jadi saya ditanya, kapan Kak Dayat ini, Pak Dayat? Nah waktu itu saya bilang Agustus. Antara Agustus minggu terakhir udah akan ada sesuatu hal. Kak, udah aja, ini aja di Oktober. Udah. Dia yang penting dia tidak di TW4. Ya, tidak TW. Kan di September tuh. Di September tuh udah positif tuh. Udah janjian, udah timbal. Karena apa? Kadis yang telepon ke saya. Ada ya, tolong ini siapkan ini. Siap Kak. Langsung saya ke Kanada. Selaku sekcat. Karena apa? Insya Allah dalam kegiatan sekecil apapun saya, unsur Parcap harus tahu. Sekecil apapun. Karena memang tadi Pusdik itu pelengkap. Jadi unsur pimpinan harus tahu apa yang digerakkan oleh kita, harus tahu. Ya. Jadi wajar, jangan pun udah formal resmi, baru rencana aja langsung sempel nyambung gitu. Karena memang harus tahu gitu Kak. Koordinasi ya Kak? Iya. Satu koordinasi, dua ya wajar dia tahu unsur pimpinan kan itu, pimpinan. Nah, itu Kak. Udah positif banget. Iya, makanya saya bilang saya bangga banget punya Kadis yang seperti itu. Nyampe Mabigusnya aja dipikirin ya Kak. Maksudnya untuk apa kebaikan
atau perkembangan pramuka sendiri. Nah itu saya juga agak surprise itu ya, sama Kak Ipung itu. Kak, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa awal pembuka pintu gerbang yang begitu beratnya dibuka besi semua, tapi kakak dengan role yang bagus bisa terbuka. Dan saya bilang sama Kak Bambang, kalau udah ada jalan pertama nih, Kak Ipung buka pintu, siapapun nanti kepala dinasnya itu harus ikut jejak gitu. Ya. Orang udah positif banget deh. Contohnya angkatan kepala sekolah 2019 bisa polling. Kenapa? Di 2020 yang sekarang belum dilantik itu kan 187, diperkirakan yang ada paling terisi cuma 150. Jadi sisanya atau 100 orang, sisanya udah mengikuti. Udah mengikuti KMD, KML, bahkan sudah ada pelatih. Udah ada label pelatih di sana, baru lulus itu ikut seleksi kepala sekolah. Udah humor aja nanti misalnya ke Mai, Pak Mai nanti jadi pelatih teman-temannya emang gitu. Ya, humor aja gitu. Kayaknya udah mantep banget, tapi sekali lagi tidak ini, saya juga terima kasih banget ke Kepala Dinas Pendidikan Pak Saifullah yang sudah mulai menggedor gitu pintu itu, membuka pintu. Untuk ini sendiri Kak, program yang ini, setahu Kakak ada nggak sih kadis di luar Kabupaten Tangerang yang melaksanakan ini? Atau baru pertama kali nih kadis di Kabupaten Tangerang melaksanakan program yang seperti ini? Kalau untuk sekarang ya, yang saya tahu ya, itu pernah ada Kak, pernah ada di tahun 98 ke bawah. 97, 96 ya, itu ada. Cuma waktu itu bukan untuk kepala sekolah Kak, untuk guru dulu tuh, untuk guru. Jadi satu sekolah satu. Itu tahun 97, 96, masih tahun zaman SPG kali ya Kak? Udah, saya udah jadi guru. Oh, udah jadi guru. Saya udah jadi guru. Itu tempatnya di Sepatan. Tempatnya di aula kecamatan di aula SPMA gitu. Di SPMA. Dulu kan masih ada SPMA. Itu satu sekolah satu orang. Tapi karena memang itu mah dipaksa. Ini kurang efektif. Nah, makanya kemarin pun saya berkelakar dengan Kak Dadang. Mudah-mudahan Kak Ipung hanya menyerahkan ke kita teknisnya. Jadi nanti tidak ada, kan itu mah untuk Kamabikus. Jadi levelnya enak. Kalau Kamabikus sudah kenal mah udah ibarat makan, kalau dia udah senang. Tadi saya bilang kita itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya senang sesuatu, akan ngikuti gaya kepemimpinan itu. Ini saya ambil contoh dalam hal makanan. Kalau pemimpinnya senang makan mie ayam, pasti di bawahnya itu pasti diajak sekali-sekali makan mie ayam. Betul. Nah itu, jadi sebenarnya pernah ada. Cuma untuk guru itu di 98 mungkin ada yang saya sendiri baru diangkat, belum lama gini. Tapi saya udah berkecimpung di WhatsApp itu. 98 tempatnya di SPMA. Kalau ngomongin masalah pembina nih Kak, Pusdiklat Cap itu ada nggak sih Kak data, maksudnya pembina yang sudah kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, atau calon yang masih belum kursus mahir gitu? Nah, kalau untuk data real yang belum itu kan fluktuatif. Kalau yang data sudah mahir ada di kita sekarang, Kak Bagus, saya sarankan untuk pengarsipan tidak harus kertas numpuk. Sekarang kan zaman IT. Betul. Jadi di scan, masukkan ke file udah. Jadi begitu ada kursus, ijazahnya di scan dulu sebelum dikasih. Jadi nanti di arsipannya kita mengikuti itu, Jadi ada. Cuma kalau ditanya berapa sih data real yang belum kursus, itu relatif Kak. Relatif, karena kalau ditanya itu pembina di sekolah, di gugus depan, di Pangkalan, itu rata-rata pada pengen saya juga pembina gitu. Nah,
Meskipun di sana belum ada label persyaratan yang misalnya dia harus jadi punya kayak ini kursus gitu. Itu relatif. Tapi kalau untuk data yang sudah itu ada untuk terutama dari 2016 ke sini ada berapa tahun ini berapa kursus orientasi, berapa yang KMD, KML. Karena apa? Wajib sama saya agak diketat karena memang untuk data real. Minatnya sendiri kan minat calon-calon yang mau ikut kursus itu gimana Kak menurut Kakak? Antusias kah atau kita juga harus agak ada paksaan-paksaan dikit? Saya bagi ke dalam 3 kategori. Saya suka ini sama teman-teman. Ada memang yang antusias pengen banget itu. Nah, itu dengan biaya mandiri juga dia ikut. Ada yang karena memang pengen tahu aja gitu, ingin tahu gitu. Jadi masih adanya kursus gitu. Nah, tapi ada yang memang karena tugas, Tapi untuk antusiasnya, ya memang ketika dia antusias tadi, dia hanya pengen, tapi tidak ada dorongan dari pimpinan. Itu yang utamanya ya dorongan. Kan sekarang gini, ketika dia tidak senang singkong, kalau memang itu pertama suruh nyicipin, lama-lama kan dia mau gitu. Nah ketika itu pramuka juga begitu dia tadinya segan gitu. Karena ada satu kejadian kisah nyata ini. Siapa tuh Kak? Dari pembina, salah seorang pembina dari 3 Raksa. Dia datang kursus KMD. Dia senang tuh. Begitu mau maghrib, kan tidurnya harus tenda. Itu dia nangis. Nggak mau, pengen pulang. Nah kebetulan waktu itu masih ada Bunda Nani masih aktif. Akhirnya ngobrol saya dengan Bunda Nani, ada peserta KMD yang pengen pulang aja nangis, nggak mau tidur di tenda. Bahkan kalau perlu, jadi dia bawa mobil, tidur mobil gitu. Nah akhirnya jam 7 itu dia materi Bunda. Wah dikasih semangat sama Bunda tuh. Subhanallah, nggak mau pulang, bahkan betah, pengen daftar ikut KML. Jadi itu kisah nyata itu, kisah nyata yang asik banget itu. Memang orang yang belum kenal kegiatan pramuka akan seperti itu, tapi kalau sudah kenal akan terus gitu, pengen. Itu contoh satu konkret itu mah saya sampai Bunda berhasil meyakinkan dia. Dan sering itu ada aja gitu, satu dua ada yang tadinya hanya pura pengen coba-coba gitu ya. Banyak gitu di Pasar Kemis juga ada pernah ngalamin begitu. Dia, Kak, saya ini nggak bisa apa-apa Kak, nggak bisa apa-apa pramuka, tapi hari ikut aja dulu seneng. Nah, udah. Jadi bener-bener terbuka pikiran itu Kak. Jadi memang seneng lah. Makanya saya bilang ke teman-teman pelatih, jangan serius dalam menghadapi orang dewasa. Andragoginya harus dipakai. Betul. Andragoginya dipakai. Kemudian di hati itu harus tertanam jiwa seni untuk mengajar gitu. Jiwa seni untuk, kan kalau pelatih gitu, untuk mentransfer apa yang kita bisa, bukan mentransfer, kita sharing dengan para pembina itu. Iya. Kalau kayak dari pembina sendiri kan banyak sih minat pengen jadi pelatih ya? Insya Allah banyak Pak. Banyak. Cuma memang saya ada pesan yang tidak tertulis tapi bagus, ini dari Kahar. Kadaya, kalau memang itu ada teman-teman kita yang mau KPD, buka. Tapi KPD, saya bilang KPD. Karena apa? Tentunya saya harus melihat track record dia juga. Wajar tanpa syarat tidak jadi pelatih gitu loh. Jangan-jangan nanti jadi pelatih akan menjadi merusak citra pramuka gitu. Jadi saya ingin apa yang diinginkan oleh ketua harian itu kita support, kita dukung ya dengan berbagai cara. Karena apa? Itu bagian dari kita untuk menginventarisir
teman-teman kita yang siap untuk jadi pelatih. Tentu bahkan pelatih cabang inginnya setiap gugus depan itu ada KPD. KPD Keren banget itu. keren ya. Jadi setiap gugus depan ada lulusan KPD, ada KML, ada KMD. Ya. Tapi saya izin pernah bilang ke Kak Dada, ke teman-teman para pelatih senior, untuk KPL kita agak rem. Karena ibaratnya kan itu udah jadwal penuh. Iya. Nggak mungkin kita lepas begitu aja gitu, karena perlu ada beberapa pertimbangan. Itu Kak. Jadi insya Allah untuk KPD kita akan terus gitu ya, ikuti perkembangan sesuai arahan dari Kahar. Cuma memang kalau kan biasanya ada kita ikut partisipan, ada kegiatan di luar kita kirim. Nah untuk harapan dari kuartir cabang tidak mungkin disubsidi karena keterbatasan dana. Nah akhirnya apa ya, silakan kalau yang mau mandiri dibuka ya, itu ya Kak. Tadi kan kepala dinas sudah berpikiran bahwa calon kepala sekolah itu diharuskan untuk mengikuti KMD. ya. Menurut Kakak sendiri Kak, emang Kak Mabigus itu wajib support pramuka ya Kak? Itu sudah tersirat ya, tersirat dan tersurat di Permendikbud 63. Ya, kalau perlu calon kepala sekolah itu syaratnya ya punya sertifikat KMD. Ada itu. Udah Permendikbud ada. Ininya cuma memang itu kan permen kan. Jadi kadang-kadang kita suka bingung kalau permen bisa diabaikan gitu ya, tergantung dari kitanya. Tapi makanya saya salut ketika saya senang ketika kepala dinas Kak Epung langsung mensupport. Dia membaca, yuk, karena memang kalau dari misalnya dibuka pendaftaran kepala sekolah, salah satu syaratnya kursus KMD, punya sertifikat KMD. Kan bisa sepi itu kayak yang daftarnya mungkin, karena tidak masih termasuk langka juga kan. Tapi rupanya dinas pendidikan udah kalau gitu tidak usah disyaratkan di sana. Nanti kalau sudah lulus baru dikursuskan dengan anggaran APBD. Iya. Dan mungkin ini terobosan yang saya tahu nih besar-besaran nih baru ini niatnya cuma batal ya. Iya. Karena kita mah cuma bisa ini ya Kak, niat. Iya. Ada pelaksana atau enggaknya. Jelas orang sama nih bertemu dengan PPTK-nya langsung, penanggung jawab kegiatannya di ruangan. Pada ayat ininya tolong dikelola semaksimal mungkin. Dia angkat tangan, udah. Bertemu lagi di Yasmin. Baru itu waktu, estimasi waktu. Saya tembak udah. Ini kan pesannya jangan di triwulan terakhir. Ya udah Kak, bulan ini Pak siap. Digantung. Bahkan kata-kata yang bohong, maka Ina itu udah nyusun anggaran itu. Kayaknya udah mau susun lah anggarannya Kak, untuk keperluan ini. Udah rapi. Dan ini juga surprise bagi saya meskipun belum terlaksana, kan tinggal waktu ini. Betul. Tinggal waktu nanti tahun depan ya mudah-mudahan Allah izinkan. Karena ini mah Allah kita tidak tahu maunya Allah seperti ini. Gitu. Ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan titipan dari teman-teman sahabat coklat yang sering nonton nih Kak. Ya. Kak, iuran pramuka itu kan sebenarnya ada ya baik di anggaran dasar atau di syarat kecakapan. Tapi ada beberapa pihak yang menganggap bahwa iuran pramuka itu yang di gugus depan itu dianggap pungutan liar atau pungli. Itu menurut Kak Hidayat gimana ya? Kak, ketika dia berbicara itu pungli, itu dia tidak tahu alur satu organisasi. Kan di dalam satu organisasi ada kewajiban anggota, ya kan? Kewajiban anggota itu membayar iuran. Nah, tentunya di anggaran dasar kita juga kan ada. Nah,
iuran wajib dari anggota, yang kedua iuran ya artinya ada iuran-iuran yang tidak memikat gitu kan, yang tidak mengikat kita gitu. Nah, keterkaitan dengan siapa sebenarnya kita udah baca. Itu kan kewajiban Kak, sebenarnya udah kewajiban. Nah, kemudian pesan-pesan teman-teman kita tadi apa? Iuran itu diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Kita ambil contoh. Saya buka aja, itu Kuaran Pasar Kemis. Cuma teman-teman kita di Gugus Depan juga, terutama Kamabigusnya, karena itu tadi, karena ketidaktahuan, belum tahu secara mendetail, mendalam Kamabigus bagaimana cara memanage pramuka. Jadi dia mentang-mentang dilarang, ya jelas dong, kalau bosnya begitu saja tanpa ada program, ya tidak boleh di bos itu. Padahal kalau program itunya ada, programnya ada, dari pembinanya ada, dari pengurus gugus depannya ada program, itu masuk. Dan nanti sebenarnya ada kewajiban kita kumpulkan orang tua, kumpulkan orang tua, rapat di mugus itulah, mugus yang dihidupkan. Di dalam mugus itulah dibuka bahwa iuran pramuka sekian, karena sesuai dengan anggaran dasar. Nah sekarang kalau bahasa kita sekarang dilarang, jelas akan salah juga kita. Kenapa tidak ada di mugus? Harusnya titik ininya awalnya dari mugus. Semua diketentukan. Di dalam mugus itu siapa yang hadir? Orang tua jika kita. Bahkan kalau di penegak itu sudah dianjurkan, kalau diusahakan iuran anggota itu dari hasil jadi dia, harusnya yang bagus seperti itu. Jadi ketahuan pengurus gugus depan, kemudian unsur-unsur gugus depan, Mabigus segala macam itu, akhirnya apa? Larinya ke bos. Padahal tidak harus ke bos, juga bisa asal lewat orang tua. Contoh Pasar Kemis sudah bagus. Ada cuma satu Pasar Kemis. Saya juga salut sama Pasar Kemis, bisa gitu jalan. Makanya dia sampai kegiatan ini ada memang ininya alurnya ada. Oke, terima kasih banyak nih Kak Hidayat sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga teman-teman sahabat coklat juga udah banyak dapat ilmunya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini. Ini Kak, untuk yang terakhir kali juga, ada nggak sih Kak pesan-pesan buat saya atau buat sahabat coklat di rumah untuk pramuka di masa yang new normal atau di masa-masa seperti ini Kak? Silakan Kak. Untuk ini kru ya, untuk kru, yuk marketing pramuka, pasarkan pramuka dengan aura positif. Aura positif. Kalau sekarang hari ini di Tangerang, besok bisa merambah keluar Tangerang, provinsi, bahkan ke nasional. Amin. Ini kemudian pesan yang untuk yang menonton, bagi teman-teman ya yang belum kenal pramuka, memang apa sih kegiatannya cuma begitu-begitu, tapi secara psikologis ya, secara lalu di pikiran kita banyak positifnya, karena apa? Untuk mengembangkan karakter, terutama karakter anak-anak kita. Nah, di masa seperti ini butuh karakter. Begitu juga nanti setelah new normal. Ya, jadi artinya pada kesempatan ini kasihlah yang terbaik. Jadi seorang pembina, nah itu tadi kembali lagi ke pembina nanti itu aja ya, tidak hanya berperan sebagai guru, jadilah berperan sebagai sahabat. Nah, teman-teman nanti ketika nanti ada yang jadi pembina khususnya, jadilah berperan sebagai sahabat, akan lebih dekat. Jadilah berperan sebagai kakak, jadilah berperan sebagai mitra. Jadi nanti dia dekat. Kalau sebagai guru nggak bisa, di pramuka nggak bisa. Karena apa? Lebih pendekatan. Nah itu, jadi teman-teman untuk yang
Apa sih pramuka ini seperti itu? Hmm. Kenapa dia dekat dengan pembinanya? Itu keunikannya, keunikan pramuka. Gitu ya. Unik kan pramuka itu. Saya sebut unik kenapa? Orang bandel di sekolah jadi pramuka nggak bandel. Iya benar. Benar. Iya. Iya. Ada di sekolah bandel, tapi di pramuka dia bagus. Iya. Sampai orang tua, Pak apa sih cara membinanya? Yuk. Iya. Oh gitu. Udah. Udah. Oke. Semoga Kak Hidayat sehat terus. Amin. Sukses. Semoga program-program di Pusdiklat Cap bisa berjalan dengan lancar setelah ini Amin. dan bisa terus tetap pramuka. Amin. Terima kasih sahabat coklat. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam pramuka. Salam.